sekolah mengatakan bahwa ini kejadian bukan perundungan. Tapi sebetulnya kronologis kejadiannya seperti apa sih, Bu Diana? Saya tidak mengerti ya. Sampai detik ini pihak sekolah masih bilang ini bukan perundungan ya. Padahal dari awal setelah saya mendengar penjelasan anak saya, kenapa kakinya tidak bisa berjalan, sakit, itu butuh waktu saya untuk memaksa anak saya untuk bicara. Lalu dia ngomong bahwa, "Mama jangan marah ya, Ma. Mama jangan marah ya, janji jangan marah kalau aku cerita yang sebenarnya." Selalu bicara seperti itu. Lalu saya bilang, "Oke, Mama janji." Akhirnya dia berceritalah. Beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dia di jam istirahat sekitar jam 9 sampai setengah 10 itu dia diajak temannya untuk jajan di luar sekolah. Berlima anak saya diajak jalan keluar jajan menuju tempat jajan itu. Posisinya anak saya di depan, 2 orang temannya di belakang. Di dalam perjalanannya, kaki anak saya diselengkat ya, sliding ya, sama temannya yang bernama L. Dari belakang begini, jatuh posisi dengkul ke aspal, dan tangan menahan bobot badan dia yang cukup besar, 65 kilo saat itu. Lalu ketika anak saya jatuh, 5 orang ini bilang bahwa, "Tir, nggak usah nangis, nggak sakit kok, gede badan doang. Ntar ngadulah sama mama. Jangan ngadu, Tir, jangan ngadu sama guru. Percuma, Tir, gede badan doang." Seperti itu terus. Setelah mereka puas mengolok-olok anak saya yang lagi tengkulep ya gitu ya, mereka tinggalkan anak saya begitu saja. Mereka lanjut jajan. Anak saya dibiarkan sendiri tanpa dibantu untuk bangun. Lalu anak saya mencarilah es batu ke tukang dagang yang terdekat untuk minta es batu karena tangannya sangat sakit merah. Dia merangkaklah meminta es batu itu. Lalu dia tidak jadi jajan. Dia balik ke kelas. Setelah balik ke kelas, 5 orang ini memperagakanlah anak saya jatuh, memperolok-olok lagi dan mengancam, "Jangan bilang sama mama, Tir. Anak mama lu jangan bilang pokoknya sama mama," gitu ya. Dan dia juga tidak bilang sama gurunya karena tidak boleh. Dia pulang. Akhirnya aku buktiin, "Ma, aku nggak ngomong sama mama. Aku malu habis dikatain terus." Lalu 3 hari kemudian saya bangunkan untuk berangkat sekolah. Dia tidak bisa jalan, dia sakit kakinya. Dan dia menceritakan itu harus dengan saya berjanji saya tidak marah. Entah apa yang disampaikan teman-temannya, hingga anak saya tidak berani bicara. Padahal saya tahu anak saya itu akan bicara apapun. Karena kami sangat dekat ya. Seperti itu. Lalu saya mengobati dia karena ini sudah telat bicara ya, dan dia kayak memar gitu loh, kemerahan. Saya cuman kompres pakai air hangat aja. Dia tidak bisa sekolah. Saat itu saya istirahatkan. Lalu karena tak kunjung sembuh, akhirnya saya bawalah klinik yang terdekat sesuai sama rujuk BPJS. Saya bawa, dikasih obat pereda nyeri, antibiotik lah seperti itu. Akhirnya tidak kunjung sembuh juga. Lalu saya berobat lagi. Akhirnya disarankan sama dokter itu harus pakai deker. Anak saya sekolah, saya pakein deker. Lantai 2, Mbak.
dia naik sendiri. Lalu saya datang beberapa menit kemudian. Sampai di kelas, niat hati saya dari rumah, saya ini menceritakan kejadian anak saya. Lalu anak saya ini sekolah dalam kondisi pakai deker. Saya mau meminta tolong kepada gurunya agar tidak bercanda teman-temannya karena anak saya itu lagi pakai deker. Tapi apa yang terjadi ketika saya menghampiri gurunya di dalam kelas? Saya tidak dipersilakan duduk. Saya digiring. Ya, Mama Fatir, saya udah tahu ceritanya dari Fatir. Ya. Saya digiring badan saya untuk keluar kelas. Lalu saya bilang, Bu, saya hanya meminta anak saya jangan sampai bercanda dulu karena posisi lagi pakai deker. Terus karena dalam 1 minggu ini kalau tidak sembuh juga saya harus melakukan ronsen. Lalu katanya wali kelasnya, iya, apalagi keluarga L adalah keluarga medis. Dia paham, pasti tahu rasanya gitu. Ini kan diselekat ya. Saya bingung, kenapa guru itu bicara bahwa keluarga L itu keluarga medis. Seakan saya merasa dibatasi ya, sudah dipagari gitu ya. Tapi saya diam. Setelah itu, oke Bu, saya pamit ya, sudah tahu. Saya lanjutlah ke Jakarta. Ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Di dalam perjalanan itu, anak saya pulang sekolah, nelpon saya. Yang terjadi adalah, Mama, kata guruku, Mama mau dilanjut apa cukup sampai di sini saja? Kamu kenapa ngomong gitu? Mama harus jawab, Mama harus jawab. Karena aku ditanya sama guruku, aku harus kasih jawaban. Ini mau dilanjut apa mau cukup sampai di sini saja? Saya shock. Saya juga seorang ibu juga tidak tega juga ya, karena kan yang nendang ini juga sebayanya ya. Tapi anak saya dalam keadaan pakai deker itu ditekan seperti itu, maksudnya apa ya? Maksud dilanjut ini apa, Ibu? Nah itulah, seperti kayak menantang saya gitu kan. Saya bilang, nak, mungkin bu gurumu hanya menakut-nakutimu saja. Saya bilang, enggak Ma, dia tadi ngomong depan kelas. Lalu pas pulang sekolah, teman-teman aku udah pada pulang, aku juga dipanggil. Fatir, jangan lupa tanyain Mama ya, mau dilanjut apa cukup sampai di sini saja. Berarti kan ini harus saya respon dengan serius ya. Lalu saya bilang sama anak saya bahwa, udah nak, kalau nanti gurumu ngubungin kamu, suruh ngubungin Mama saja, itu urusan orang tua, bukan urusan kamu gitu loh. Iya Ma, tapi bu guru aku maksa harus Mama jawab. Udah nak, udah gitu kan. Fatir pun mendapatkan tekanan ya? Iya, yang saya Dia sedihkan. sendiri yang ngomong begitu. Itu guru harusnya nggak usah ngajar lagi itu Mbak kalau udah kayak gitu. Tanggapan sekolah saat ini seperti apa Bu dengan adanya kejadian ini? Dalam proses saya menyelesaikan sampai tahap MRI, banyak banget yang menanyakan karena anak saya cukup aktif di sekolah. Anak saya itu alhamdulillah kalau tiap ada acara sekolah selalu tampil. Dia juga juara 2 dai. Dia juga sering mimpin sholat duha ya. Lalu stand up komedi. Pokok aktif lah menggali potensi dan saya sangat support itu. Jadi ketika anak saya tidak sekolah, banyaklah guru ataupun teman-teman yang pada nanya. Banyak berita bahwa guru ini berstatement bahwa ini kejadian di luar sekolah, di jam sekolah, jadi bukan tanggung jawab sekolah. Lalu ada yang bilang bahwa ini cuma diselengkat saja, bercanda doang, ibunya aja yang berlebihan gitu ya. Itu guru yang berbicara seperti itu? Ya. Jadi saya nggak bisa berani bersuara karena guru ini sudah bilang bahwa ini. Wakil Sekolah Dasar Negeri 09 Jatimulya Tambun Selatan menyatakan peristiwa yang jadi pada anaknya bukan perundungan. Saat itu korban belum merasakan rasa sakit, aktivitas korban pun selama 1 minggu di sekolah seperti biasanya. Setelah 1 minggu korban baru merasakan sakit di bagian lututnya. Peristiwa itu ya mereka jadi bercanda-bercanda, nah tanpa sengaja tuh selengkatan kaki, jatuh. Nggak ada laporan bahwa ada penyelengkatan, ada laporan dari anak-anak.
mereka masih masuk. Ya bercanda lah ibu. Ya bercanda, lagi kan baru bercanda main terus jajan. Jadi kalau untuk perundungan kan